Baik Bunda, alhamdulillah. Lagi di mana posisinya? Lagi makan Bunda, lagi di Jatimul. Apa tugas selanjutnya? Gimana Bunda? Bunda dicariin tuh Bunda. Mau dicari mau ngapain? Mau ngadu kemana Erin? Dia bilang gini katanya, ngapain si Nopi itu ngobrol sama si Bunda Kola yang nggak tahu bicara, yang ngomong kotor-kotor. Urusan orang dong, kita mau bicara apa? Itu kan pendapat kita mengeluarkan pendapat, kita berkomentar. Iya, kenapa dilarang-larang? Kan kita Kenapa punya dilarang? Apa dia larang orang? Dia aja kesana kemarin yang larang. Betul. Nah, nggak malu. Gimana Bunda? Dia ini nggak diajak. Seharusnya kau sebagai pengacara tahu dong. Masa kau melindungi orang yang udah berbuat salah? Kayak mana itu? Hah? Coba tanya sama pengacara yang lain. Ya, dia katanya pengacara. Masa dia nggak tahu sih kasusnya si Agus menggelapkan dana donasi, dibelikan segala macam tanpa sepengetahuan. Ayo, ujung-ujungnya baru ngaku ngelepasin Nopi jam 7 pagi. Ya, aku memang bicara agak tolalit karena lidahku memang susah bahasa Indonesia kadang-kadang. Tapi ingatanku, makanya kenapa Bunda Kona kalau ngomong berkali-kali, ya, kenapa? Biar orang ingat, ya, bagaimana ketika Rasul bersabda, ya, dia bersabda berkali-kali, sampai 3 kali dia berbicara. Supaya apa? Supaya orang tahu kalimat yang diucapkan itu masuk ke telinga. Itulah orang pintar. Jadi nggak salah paham, nggak salah kaprah, ya. Nah, kalau si Pak ini bersabda dengan mengarang-arang, ya, sabda itu kan penyampaian, ya. Kalau si Farhan sabdanya mengarang-arang, nggak malu. Yang mana Pelbo? Yang mana? Mana ada di sini dia? Yang pengacara itu ya. Dia aja bilang, katanya dia mau melaporkan si Agus, ya kan? Karena ada penggelapan dana. Ya berarti benar dong. Lab dengan Peldobun. Nggak ada di sini dia. Nggak ada dia. Siapa namanya? Pablo ya. Siapa namanya? Pablo Bun. Nggak ada di sini. Yang mana Pablo? Nggak ada dia. Kalau ada Bunda naikin dia. Bunda mau bertanya sama dia. Mana dia? Nggak ada dia di sini. Pablo Bun. Lab bareng Pablo Bun. Ya suruh dia di sini nge-lab bareng Bunda, suruh undang Bunda. Halo Bunda. Apa kabar anak Bunda? Baik Bunda, alhamdulillah. Lagi di mana posisinya? Lagi makan Bunda, lagi di Jatimul. Apa tugas selanjutnya? Gimana Bunda? Bunda dicariin tuh Bunda. Mau dicari mau ngapain? Mau ngadu kemana Erin? Dia bilang gini katanya, ngapain si Nopi itu ngobrol sama si Bunda Kola yang nggak tahu bicara, yang ngomong kotor-kotor. Urusan orang dong, kita mau bicara apa? Itu kan pendapat kita mengeluarkan pendapat, kita berkomentar. Iya, kenapa dilarang-larang? Kan kita Kenapa punya dia larang? Apa dia larang orang? Dia aja kesana kemarin yang larang. Betul. Nah, nggak malu.
Gimana Bunda? Jadi dia ini nggak diajak. Iya, dia mungkin mau pansos sama Bunda. Mau pansos lah. Dari dulu kan dia pengen pansos sama Bunda dari dulu. Iya. Bunda katanya ada mau ditanya sama pengacara. Pengacara mana? Bang Pablo. Mana Bang Pablonya, ada di sini nggak si Pablo? Aku udah invite nih. Mana dia? Bisa naikin nggak? Ya, sebentar. Bang Pablo udah masuk belum ya? Mana Bang Pablo? Dia Bunda belum follow dia soalnya, jadi Bunda yang mana namanya nggak ada di bawah sayang. Ini aku udah invite Bunda. Cara naiknya gimana? Apa ini? Aku udah invite. Bunda mau atau Ya, boleh naik, boleh. Bang Pablo boleh di approve Bang Pablo. Lagi di bawah ya? Di bawah, dia lagi di bawah nah. Ini tadi dia lagi di bawah mau naik. Ini aku udah undang. Coba dia komen dong. Ngobrolnya jangan di layar seperti ini aja, yang gede, jangan kecil. Ada nggak? Kita coba Mas Gary deh. Publish naik. Ada ya? Bunda mau undang Agus. Nggak mau, jangan. Nggak butuh aku. Aku mau sama si Pablonya aja. Bunda pengen nanya-nanya sama dia. Iya nih aku udah undang sebentar. Mana ya Pablo? Pablo berdua. Huruf depannya P ya? Mana dia? Mana Pablonya? Nggak ada dia. Mana komennya? Udah belum? Udah ya? Udah. Udah ditelepon. Ada di Bunda ada nggak itunya? Kan cuma bisa di Bunda lihatnya. Lihatnya di mana? Di ini kan nggak ada nama dia di atas. Bang Pablo naik nih, Bang Pablonya mana? Udah aku invite Bang Pablonya. Kayaknya Bunda harus follow sama dia dulu deh. Biar dia keluar di paling atas. Mana bang ininya? Pablonya? Nah, ini keluar dia. Udah. Selamat sore. Selamat siang. Selamat sore. Kameranya dong, tunjukkan wajahmu yang ganteng itu, Koko. Wah, pakai koko lagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bunda. Baik. Salam kenal dari Bunda Korla ya, sangat mengikuti, sangat apa namanya? Kan aku dibilang katanya kata si Gondrong
katanya kau jangan ikut-ikut aja. Diam kau Korla, jangan kau menghina. Si Agus kita bukan menghina dia, tapi ini udah jadi nggak rahasia publik ketika si Agus mempermalukan dirinya dia sendiri. Dia telah menghinakan dirinya dia sendiri dengan teriak-teriak, nggak bersyukur dibantu sama si Nopi, pakai ngelapor Nopi. Itu bukan tidak ada pelecehan di sini. Kalau menurut Pablo gimana? Sependapat nggak dengan Bunda bukan orang hukum ya, tapi ini secara kita ngobrol, diskusi orang dewasa. Ya. Jadi kalau selama ini dari pihak kuasa hukum si Gondrong lah ya, kita sepakatin dulu. Kita sebut namanya apa nih? Si Bando apa si Gondrong? Kalau Bunda sih maunya, kalau Bunda ya, aku karena dia kan selalu nimbrung di mana ada yang ramai. Seperti dia pernah nimbrung di ketika Bunda viral di 2001 apa 2021 dia kan nimbrung itu. Kalau Bunda bilang dia bagaikan ibarat kata belatung. Nimbrung ramai. Iya. Jadi kan selama ini si belatung ini kan masih ngomong bahwasanya Agus ini orang lemah, orang Nopi nampain muka sayang. Kalau saya bilangnya justru si Agus ini bukan orang lemah, bukan orang buta. Secara fisik terlihat lemah, tetapi secara hati keras. Benar. Dari perilakunya ketahuan dia teriak-teriak. Karena kalau kita berpikir secara jernih aja, orang yang lemah, orang yang katanya dijolimi, orang yang katanya buta, sebaiknya tidak mampu untuk melakukan polisi. Sampai dia bisa laporan polisi banyak loh, tuh itu banyak ya. Dia sudah banyak melakukan polisi. Dua atau tiga. Gila, orang yang kita tahu awam ya padahalnya. Iya. Artinya kalau dibilang lemah, Bentar, Bunda mau bertanya. Dari mana ide dia untuk melapor? Tentu ada orang yang mempengaruhi dia. Oh pasti ya, kalau melapor itu kan tentunya adalah langkah-langkah atau upaya hukum. Kalau langkah atau upaya hukum pasti yang ngajarin adalah orang hukum. Oh, pasti orang yang mengerti hukum. Orang yang mengerti hukum ini tentunya harus orang yang si Agus percaya dan orang yang sering bersama Agus terus. Tebak siapa orangnya. Jadi begitu analisanya itu gampang sebenarnya. Itu sih Bun. Ya, waktu kamu bicara sama, makanya Bunda ada sedikit omongan kamu ada yang Bunda petik ketika kamu kan dipanggil sama si Denny. Denny bertanya, kenapa si Agus bisa dilaporkan? Karena menurut kamu bahwa si Agus itu telah menggelapkan duit, menggelapkan dan uang donasi. Karena itu kan berbentuk donasi, bukan berbentuk privat sumbangan. Ya. Iya kan? Menurut Bunda yang bukan orang hukum, secara kita menggunakan akal sangatlah tidak pantas. Ya. Jadi kita sepakat bahwa yang kita laporkan saat ini adalah terkait dengan dugaan tindak pidana penggelapan Bun. Itu sebagaimana yang dimaksud pasal 372 KUH pidana gitu. Nah jadi kenapa bisa kami menduga itu adalah suatu perbuatan pidana? Jadi pada konteksnya ketika uang tersebut dihimpun atau digalang masuk ke dalam rekening daripada Agus, harusnya uang tersebut disepakati, ada kesepakatan non verbal. Walaupun belum ada kesepakatan, tapi setidaknya menunggu kesepakatan dulu gitu ya. Nah, jadi kesepakatan non verbal itu terjadi sejak podcast Densu. Oke. Pada saat itu orang-orang sepakat uang tersebut dikirimkan ke rekening tersebut dipergunakan untuk pengobatan mata. Lalu adalah dugaan di sana, dugaan penyalahgunaan hasil pengumpulan dana tersebut, kan gitu. Sehingga akhirnya yayasan melakukan satu perbuatan moral di mana melakukan pencegahan agar uang tersebut tidak lagi disalahgunakan, karena ada beban moral. Apapun ceritanya, yang membawa Agus ke podcast Densu
terkait untuk mencari keadilan adalah Bunda, tolong ditatap layarnya biar makin banyak yang lihat, biar banyak yang menonton. Tolong dikasih tahu. ya, jadi yang membawa Agus ke Densu untuk meminta keadilan itu adalah Novi. Nah, begitu sampai di podcast itu, Densu berinisiatif membuka donasi untuk pengobatan mata Agus, memberikan bantuan untuk pengobatan mata Agus. Ketika ada penyalahgunaan uang tersebut, tentu yang akan dikejar oleh para donatur, yang akan dimintai pertanggungjawabannya adalah Novi dan Densu. Kan itu persoalan. Nah, sehingga ketika ada proses penyalahgunaan uang tersebut, ada dugaan penyalahgunaan uang tersebut, maka Novi udah mantap itu, langsung melakukan pencegahan dengan cara membangun atau membuat satu kesepakatan ulang dengan Agus, di mana uang tersebut dipindahkan ke rekening yayasan agar diawasi. Itu kan adalah bentuk pencegahan. Biar tidak berkelanjutan ya pemborosan tadi ya. Oh, ya. Oke. Nah, jadi pada saat proses itu pula kita bisa ketahui kalau dari kuasa hukumnya selalu bilang itu perampasan, itu penggelapan, itu menurut saya orang hukum yang bilang itu sebagai perampasan atau penggelapan itu kayaknya pada saat dia kuliah cuman sampai assalamualaikum doang, Bun. Kayaknya sih. Ya, karena nggak ada, itu adalah kesepakatan dengan sukarela, dengan tanpa adanya paksaan uang tersebut sehingga bisa bergeser ke rekening yayasan. Dan untuk digarisbawahi, uang tersebut bukan milik Novi, bukan milik Agus, bukan milik para kuasa hukum dari Agus. Uang tersebut adalah milik para donatur. Sebelum digunakan untuk pengobatan mata, maka uang tersebut masih statusnya milik daripada donatur. Yang berhak untuk menentukan uang tersebut sebagai apa adalah donatur. Tuh. Jadi ini intinya kita tinggal tunggu. Kita sudah melakukan gugatan secara perdata. Secara perdata ya. Ya, kita sudah lakukan gugatan secara perdata melalui Pengadilan Negeri Tangerang. Selain itu pula kita juga sudah melakukan laporan polisi terkait dengan dugaan tindak pidana penggelapan uang donasi. Yes, begitu. Ini saya juga sekarang di samping saya ini ada kuasa hukum, salah satu kuasa hukum donatur. Oke itu. Halo Bunda Korla. Halo, apa kabar? Masuk ke dalam, bisa nggak itu? Ya, selamat siang, sore Bunda Korla, apa kabar? Selamat siang. Salam kenal dari Bunda. Oh iya, salam kenal juga dengan Pak Risman Sialuho ya, Bunda Korla ya. Sama Tenopi, apa kabar Tenopi? Dan Parna. Ngomong silakan aja di share apa obrolannya. Nah, tuh coba. Biar publik ini nggak gampang digiring opini. Karena kan kata si Gondrong katanya Bunda menggiring opini untuk biar supaya masyarakatnya nggak suka sama si Agus. Padahal dia yang menggiring opini supaya nggak suka sama si Nopi. Ya. Jadi begini ya Bunda, orang lain mau membuat opini apapun itu silakan saja. Tapi orang yang terlalu dini memberikan satu pandangan-pandangan yang prematur, saya rasa ini adalah sesuatu hal yang memang harus perlu dievaluasi. Dan supaya ini kan dilihat oleh banyak orang di seluruh sentro ini ya, sehingga tidak etis sekali untuk menyampaikan satu pendapat-pendapat yang sifatnya itu adalah terlalu prematur. Harusnya ada step by step yang memang dalam teori pembuktian, kalau dia memang sudah cukup silakan, tapi kalau enggak, ini saya lihat memang menjadi sangat sulit situasi kondisi sekarang ini Bunda Korla. Makanya kita juga sebagai kuasa donatur selalu konsisten, konstruktif dan substansial. Itu sih sebenarnya. Kalau enggak, situasi ini bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak kan begitu. Betul. Ya. Saya kasihannya Tenopi aja itu ujung-ujungnya kan. Jadi
Bunda juga kayak gimana tadinya kan Bunda, ya makanya ketika dibilang katanya kau jangan menghina-hina si Agus. Agus itu udah dia mempermalukan dirinya sendiri dan dia sudah dipermalukan beberapa orang yang banyak. Bunda baru muncul sekitar 2 mingguan aja udah meledak kemana-mana. Terus dia menyalahkan Bunda. Seenaknya aja menyalahkan. Ini kan opini orang berbeda-beda. Gimana kalau Bunda ke Jakarta, Bun? Bunda nggak bisa ke Jakarta setiap saat karena kan memang harus ada jadwalnya. Nah, kira-kira kapan mau kita jadwalkan untuk Bunda ke Jakarta? Ini saya mengundang Bunda ini sama Tenovi juga ya, ada ya. Kita undang Bunda. Nanti lah kalau misalkan karena kan Bunda udah ambil liburan tahunan, jadi mesti tahun depan liburannya dan memang kebetulan memang harus ke Indonesia karena memang ada beberapa acara yang harus diselesaikan gitu loh. Iya. Tadinya kita pengen kalau ada waktu bisa silaturahmi. Oh, oke, siap. Nanti kalau kita undang Bunda, nanti kita ini, Bun, saya pengen buka debat antara Bunda dengan kuasa hukumnya Agus. Aduh, naik ring yang ada ring tinju yang Gitu. Ini juga ada istri saya, Bun, tuh. Halo Bunda. cantik sekali. Salam kenal dari Bunda. Nih ada Bunda. Aku lagi live juga. Oh iya. Saya Bunda Novi. Oke. Nah, jadi gimana tuh selanjutnya? Ini kasus Agus ini sekarang masih tetap diproses, tetap ada perkembangan ke depan. Proses. Benar, tetap diproses. Ini gambarnya yang Bunda pingin tanya. Kemungkinan nggak sih uang itu nggak akan lari ke si Agus? Bukan gini, Bun. Jadi kita ingin agar yang memutuskan itu adalah majelis hakim, pengadilan. Karena memang kita akui bahwa di dunia ini hakim merupakan wakilnya Tuhan. Sehingga bagaimanapun ceritanya, segala macam keputusan sebaiknya majelis hakimlah yang mengambil keputusan. Nah, kita sudah memasukkan gugatan kita di dalam isi petitum gugatan. Petitum itu artinya permohonan gugatan yang kita ajukan. Kita ingin agar polling itu menjadi bagian yang harus disahkan atau menjadi bagian yang harus dilaksanakan, karena polling itu dapat aspirasi para donatur. Donatur sudah memberikan suaranya di sana. Selain itu pula kita ketahui ada uang yang terkumpul tanpa adanya izin pengumpulan uang dan barang, karena setiap jenis pengumpulan uang dan barang harus mengantongi izin dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, karena ada uang yang telah dikumpulkan tanpa izin melalui rekening dari Agus, maka kami minta majelis hakim menentukan uang tersebut untuk apa, uang tersebut digunakan oleh siapa yang berhak. Selain itu pula, uang tersebut nantinya akan dipergunakan untuk apa? Gitu. Karena waktu itu juga Bunda sempat waktu semaraknya masalah ini, jadi Bunda kan memang di kubunya memang Bunda posisinya ada di kubunya si Nopi, karena Bunda memang melihat dari mata hati ya, tidak dengan mata. Jadi aku melihat Nopi ini jalur yang benar, dia membantu si Agus, dia menurut si Nopi juga Nopi dihubungi sama adiknya si Uwa agar dapat membantu si Agus. Dan bagaimana reaksi Agus di situ yang awalnya dia bilang dia berharap Tete Nopi mudah-mudahan ada orang yang menolong Agus. Itu kan kalimat dia pertama di situ yang Bunda catat ya. Terus ketika masalah ini makin merembet-rembet, karena kan sebenarnya kalau pikir-pikir masalah ini cuma simpel, kecil, nggak perlu dibesar-besarkan, hanya kesalahpahaman. Ya. Kalau Bunda bilang ya, setelah itu kan udah minta maaf-maafan tuh, ya kan? Tapi kenapa jadi rame? Karena menurut Bunda si Gondrong ini nimbrung ke si Agus, makanya dibuatnya jadi besar. Dan Bunda pernah bilang kalau memang ribet begini, kasihan Nopinya, lebih baik uang itu serahkan aja ke pemerintahan, biar pemerintah yang atur.
Karena Nah, aku juga nggak mungkin itu Bunda pernah bilang dalam satu live Bunda waktu itu sendiri Bunda bilang kalau kayak gini mendingan Nopi uangnya diserahkan aja ke pemerintahan deh biar Nopi ini nggak capek, bisa tidur, bisa tenang. Jadi lari ke jalur hukum. Jadi biar pengadilan yang mengadilkan ke siapa dan membagikannya kita. Karena kita juga mikir biar aja di pemerintahan yang turun tangan gitu loh. Karena akan merembet-rembet nanti kemana-mana. Nah itu Bunda tuh secara nggak langsung sedang melakukan apa namanya opini yang benar. Opini hukum yang benar, Bunda. Bunda itu kan lebih paham dari kuasa hukumnya si Agus saat ini. Saya sarankan Bunda pulang ke Indonesia, Bun, jadi lawyer, Bun. Enggak berani. Jadi lawyer nanti biar si Agus suruh pakai Bunda aja deh. Gitu. Ya kan jadi hukum itu kan makanya Bunda tadi juga berpikir bahwa kita bisa lihat seorang pengacara dari cara bicaranya karena mata publik ini kan nggak bisa ditipu ya. Jadi kalau pengacara yang benar-benar kebanyakan tuh kalau misalnya pengacara yang pinter ngomong ya itu selalu pas di Bunda. Tapi kalau udah nggak pas ini apa ini lulusan mana ini? Kenapa bisa jadi pengacara? Jalur apa yang ditempuh gitu loh? Ya kita maklumkan aja ya. Bunda punya temen, dia udah S1, udah S2 gitu ya. Dia mau masuk ke bidang omongannya kan bisa dinilai. Jadi kalau pengacara yang udah benar-benar Batman ya nanti takutnya ngoreng Bunda tekori juga. Kalau menurut Bunda ya, menurut opini menurut pendapat Bunda, kayaknya kamu memang sependapat dengan Bunda ketika kamu mengeluarkan kalimat-kalimat ada sependapat gitu loh. Banyak kesamaannya. Salah satunya yang itu tadi masalahnya dana, ada penggelapan dana. Karena kalau Bunda pikir benar juga karena itu adalah itu uang donasi yang harus dipergunakan untuk bola mata. Belum boleh dan itu beberapa kalimat kamu tuh dipakai sama beberapa pengacara-pengacara yang udah punya nama. Jadi sependapat gitu loh. Ya. Begitu. Ya. Jadi memang kalau kita menangani suatu perkara itu pasti yang pertama yang harus kita perhatikan adalah hukum moralnya dulu, etika moralnya dulu, karena kita sepakat bahwa hukum ada di dunia ini untuk menegakkan moralitas. Misalnya, kenapa hukum mengatur orang tidak boleh membunuh? Karena itu adalah perbuatan yang melanggar norma-norma moralitas. Kenapa hukum melarang orang mencuri? Karena itu adalah perbuatan yang melanggar norma-norma moralitas. Atau pengancaman. Iya sama, itu juga melanggar moralitas. Artinya segala sesuatu yang diatur di dalam hukum itu untuk meluruskan moralitas di dalam kehidupan kita sehari-hari begitu. Nah persoalannya adalah ketika ada orang yang sedang melakukan perbuatan moral seperti Novi, seperti Densu, ini kan mereka sedang melakukan perbuatan moral. Lalu ada pihak yang mencegah itu, seolah-olah kalian jangan berbuat moral, kan begitu kan? Kesannya kan seperti itu. Berarti orang yang mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan moral adalah orang yang tidak bermoral. Itu ada sama Densu. Mau ngobrol berempat sama dia nih, tapi nggak ada di sini dia. Ada nggak dia? Mana Denny?
ada nih ini di sini. Jadi Bun, dari awalnya tuh ya Ya. ke Bang Denny Sumargo, aku hanya minta meng-up kasusnya ini supaya tidak inilah tenggelam gitu. Nah, jadi kalau misalnya open donasi itu inisiatif dari Bang Denny Sumargo tersebut, betul ya Bang? Gitu. Nah, terus poin-poin terkait ada penyalahgunaan donasi mungkin Bang Pablo bisa menjelaskan. Iya. Ya. Jadi memang betul yang dibilang Novi. Jadi pertama kali Novi mengajak si Agus ini ke tempat Densu itu ke Densu Margo, tujuannya adalah untuk mencari keadilan sebenarnya, Bu. Dimana intinya orang yang saat ini sedang mengalami suatu perbuatan kekerasan, disiram air keras, bisa mendapatkan atensi publik sehingga persoalan hukumnya dia mendapatkan hak-hak hukum. Jadi niatnya Novi ini baik nih, dibawalah. Setelah dibawa, Densu berinisiatif untuk membuat penggalangan dana donasi. Gitu. Nah, berjalannya waktu setelah donasi tersebut dibuat di dalam video, dalam proses pengeditannya, Novi itu ditanya sama Densu, ini mau pakai rekening siapa? Novi malah menyerahkan, silakan terserah mau pakai rekening siapa aja boleh, ya berarti kan tujuannya untuk pengobatan. Artinya ini pihak Novi dan Densu ini ikhlas, tulus, tidak mengharapkan sesuatu hal dari donasi tersebut. Harusnya si Agus ini kalau memang dia benar-benar nggak melihat dari duit, maksudnya kan dia langsung cepat mengambil, dia cepat mengeluarkan, dia menyuruh untuk masuk ke rekeningnya dia kan. Nah, ya, betul. Itu kan harusnya dia sadar diri dulu, ini uang donasi jangan laku dia entah titip ke Novi dulu kek. Ini kayak udah nggak sabar dengan duit. Iya. Dari situ aja udah kayak ketahuan banget nih orang kayak gimana, masa dengan lancang dia mengatakan ke rekening Agus aja. Jadi kayak ini udah nengok duit udah kayak udah itu yang dibutakan dengan duit gitu loh. Dari situ aja kita bisa menilai bahwa ini orang memang udah nggak bisa, udah kayak ini mau dibantu mau ditolong. Kalau bisa duitnya aja langsung ke Agus, kan udah nggak bener. Kalau istilah kata dia kan nggak buta, nggak bisa nengok duit. Seharusnya berpikir gini, ya udah seharusnya dengan rendah hati, dengan tahu diri, tahu dibantu, tahu ditolong. Istilah kata, udah deh, yang penting mata saya sembuh. Saya nggak peduli uang itu mau kemana larinya. Ya, kan dia udah seharusnya kan dia harus percaya, udah harus percaya. Kenapa? Makanya Bunda nggak setuju ketika Novi sama si dituduh-tuduh mau mengambil uang donasi. Sementara si Denny sama si Novi ini udah niatnya memang niat baik. Pakai acara dilaporkan lagi. Di mana letak otaknya? Seharusnya kalau dia menjadi orang yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih, tahu lah istilah kata, oh iya aku mau dibantu nih sama sama Tete Novi sama Kang Denny gitu ya, mau dibantu sama Denny untuk mendapatkan uang terkumpul banyak gitu kan. Harusnya nggak usah pakai acara ke Agus aja gitu. Itu kan ada rekamannya kata sama si Denny kan. Di situ aja kita masyarakat bisa menilai. Ini manusia nggak bisa nengok duit. Masyarakat nggak percaya. Iya. Jadi memang itu, jadi rentetan peristiwanya begitu Bun. Jadi intinya ketika ditanya mau pakai rekening siapa gitu ya, dari Tenovi mengatakan terserah mau pakai rekening siapa, mau pakai yayasan boleh, mau pakai nomor rekening dia pribadi juga it's okay. Nah, ketika ditanyakan kepada Agus, dia minta untuk masuk ke dalam rekeningnya. Tapi dalam persoalannya uang tersebut ternyata digunakan di dalam hal-hal yang tidak berhubungan dengan pengobatan mata. Tentu ada satu beban moral nih, Novi justru harus bertanggung jawab tuh keadaannya, karena uang tersebut disalahgunakan oleh seseorang yang mana tadinya untuk diperuntukkan sebagai pengobatan mata, tapi dipakai untuk hal-hal lain. Maka Novi harus pencegahan gitu.
seandainya Novi tidak lakukan pencegahan, bisa jadi saat ini kami marahnya ke Novi. Bisa jadi karena kan Nopi ini menjaga uang tadi ini supaya dia nggak kesalahan. Dia mencari aman supaya dia nggak dicap sebagai orang yang nggak jujur, ya kan? Nah makanya dia harus dia stop cepat-cepat supaya nggak berlanjut gitu. Kenapa? Karena kalau uang ini udah terpakai ke sana kemari, ujung-ujungnya masa Nopi harus mengumpulkan donasi lagi? Mau berapa kali? Mau 10 kali? Mau 1000 kali? Kan nggak mungkin. Orang kan juga capek. Itu kerjaan buat dia. Betul. Nah, dan kalau posisi ini pula, Densu juga harus bertanggung jawab. Maka Densu ketika Novi melakukan mediasi yang ada di apartemen Verde itu, Novi mengatakan Densu harus datang untuk mengetahui ya memang itu sepatutnya, karena adanya pengumpulan donasi tersebut menggunakan YouTube daripada Densu. Itu disebut dengan, kalau di dalam satu kalimat hukum ada namanya responsibility ethics, di mana seseorang secara etika bertanggung jawab dengan apa yang telah ia perbuat, dan Densu menegakkan itu. Dia bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Dia sebarkan kepada teman-teman yang menonton YouTube-nya dia untuk menyumbang. Kalau Densu tidak bertanggung jawab, Densu tidak hadir di dalam proses mediasi itu, Densu tidak menyuarakan suara donatur, ini kan sama aja Bun kayak orang selebgram, artis-artis yang promosi judi online. Logika kan begitu, menggunakan medianya justru menjerumuskan orang-orang kan begitu. Maka oleh karenanya kita melakukan gugatan perdata ini, kita menjadikan Novi dan Densu sebagai salah satu tergugat di sana, di mana mereka nanti akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut sebagai satu bentuk rangkaian peristiwa gitu. Begitu Bunda. Begitu. Ini udah somasi Densu juga, saya udah somasi Senopi juga. Ya ya. Nah tapi yang Bunda pengen nanya, kemarin kenapa mesti nggak ada kamu? Kenapa harus keluar dari Novi? Alasannya apa itu? Nah itu tanya sama Novi apa Bun? Ya karena kan Bunda juga gini, Bunda ada sedikit kecewa ya, maaf ini kalau Bunda ngomong kayak gini, karena kan dari awal kan kayaknya nih kamu udah harapan Bunda tuh pas lagi di itu, kenapa berganti orang? Kayaknya kalau menurut Bunda kamu lebih lantang, lebih berani, kayaknya lebih percaya gitu, lebih percaya diri bahwa kamu tuh yakin gitu, dan Bunda tuh punya keyakinan. Tapi yang Bunda sesalkan, kenapa ketika ada obrolan bersama si Gondrong, kok kamu nggak ada dan kamu meninggalkan Nopi? Di situ Bunda kayak bertanya, kenapa nggak kamu aja pada saat itu gitu loh? Karena lebih berkarisma ya Bunda. Ya, di samping berkarisma, kelihatan ada pamornya gitu, kelihatan ada keberanian gitu. Bahkan lantangnya itu memang dengan kalimat-kalimat yang bisa ditebak ilmunya itu nggak, ilmu pengacara kamu, ilmu hukum kamu tuh kayak lebih berpengalaman. Jadi kayaknya ini kok, itu yang Bunda sesalkan, kenapa nggak terjadi gitu loh? Kenapa kamu nggak maju gitu? Kenapa akhirnya sesuai dengan prediksi Bunda itu kayaknya ini bakalan ada sesuatu yang nggak beres nih. Benar, Nopi meninggalkan ruangan karena di situ Bunda lihat kayak kaku ya, kayak kaku. Satu Nopi ditunjuk-tunjuk, kan harga diri Nopi sebagai perempuan itu kan udah dijatuhkan marwahnya. Seakan-akan dia nggak dihargain, seakan-akan dia seperti istilah katanya kalau orang bilang zaman sekarang ini kayak terintimidasi. Terintimidasi gitu loh. Jadi kayak ini kayak menunjukkan kejagoan, bukan menunjuk ke pengacaraannya. Jadi kayak menunjuk kayak seakan-akan, makanya ketika Nopi itu nangis, Bunda nggak lihat live-nya, tapi Bunda dapat beberapa live. Tapi kan Bunda, kalau Bunda ingin memperhatikan sesuatu masalah, lebih baik Bunda nonton di reka ulang, karena biar bisa terekam. Kalau live kan kadang-kadang kita nggak bisa lihat, karena kan berlanjut. Tapi kalau misalnya itu kita ulang lagi dari awal lagi, jadi tahu nih Nopi sedih, Nopi nangis, Nopi seperti terpojok, tidak ada yang pada saat itu tidak ada yang Nopi, istilah kata Nopi sendiri gitu loh. Ya. Nah, kenapa saya kemarin itu nggak ada di situ? Karena memang begini Bun, niatnya FA
itu bersama dengan kuasa hukum Novi yang lama itu niatnya adalah tidak ada Pablo, sehingga itu harus berjalan. Tunggu dulu, Pablo itu apa artinya? Tidak ada saya. Oh kamu. Oke, tidak. Oh, dia maksudnya ada kamu di situ. Ya, jadi syaratnya itu agar terjadi perdamaian. Kalau Kenapa dia tidak menginginkan adanya kamu? Karena mungkin saya dianggap akan menghalangi proses daripada mediasi tersebut. Dia beropini yang seperti itu tuh ya. Nah, itu dari pihak kuasa hukum si Agus tadi lah gitu ya. Nah, jadi sebenarnya di malam hari sebelum acara yang ada di Verde itu kita udah mengirimkan nama, Bun, nama-nama yang siap untuk diundang. Tapi memang di detik-detik terakhir nggak tahu gimana nama saya hilang gitu loh. Nama saya tidak keluar. Tapi saya tetap komunikasi sama Novi. Saya kebagian ininya aja, Bun, kebagian mendengarkan tangisannya Novi aja. Kebagian cuma beritanya aja gitu ya. Kebagian nangisnya Novi aja. Gitu. Tapi intinya begini, kita support, Bun. Saya pada saat pertemuan yang di mediasi itu kita melihat, kita menonton. Saya juga memberikan masukan dari jauh. Saya dari awal juga sampaikan kalau memang polling tidak dimasukkan, donatur tidak dilibatkan, sebaiknya untuk tidak dilanjutkan mediasi itu. Jadi memang benar-benar saya mengarahkan agar semua itu dikembalikan kepada para donatur. Nah, ternyata Novi pun punya pemahaman yang sama. Novi pun sama, jadi kita ini semua sama. Nah, lalu kita cari kan kalau memang sama, terus siapa yang berbeda? Kan makanya ketika Bunda bilang bahwa Agus adalah orang yang nggak tahu diri, nggak tahu berterima kasih, itu kalimat yang benar, bukan pelece, itu bukan mengejek, itu bukan mengolok-olok, itu opini kita, itu komentar kita berkomentar. Karena masalah masalah si Agus ini udah ke ruang publik, sehingga seolah-olah kayak kita diberi untuk kebebasan untuk berkomentar. Nah, kita berkomentar, Bunda berkomentar, komentar Bunda ya seperti itu, pendapat, kebebasan berpendapat. Selagi tidak dibilang kita nggak menjatuhkan, kita melihat realiti nyatanya bahwa si Agus ini seorang yang matanya buta, kesiram musibah, kena kasus kriminal, kena musibah, tetapi si Agus ini nggak tahu berterima kasih, ya kan? Nggak tahu berterima kasih, malah melaporkan orang yang sudah berbuat baik, ya kan? Teriak-teriak di sana sini, dibilang malah katanya di Sinopi sama si Dennis menjual kesedihan. Untuk apa mereka jual kesedihan? Kalaupun mereka menjual kesedihan, uang itu bukan untuk mereka tapi untuk dana si Agus. Jadi kalimat seperti ini kayak buat Bunda sih kayak kurang setuju ya, kayak ini kayak menggiring opini. Jadi kayak ini kayak kalimatnya kayak dibikin-bikin soal dilebay-lebaykan seakan-akan dia opini supaya terpojok, supaya ya kan, benar nggak? Ini kan termasuk penggiringan opini kan? Ya. Kalau menurut juga ada salah satu kuasa hukum donatur juga, Bun, yang tadi habis melaporkan di PPATK ya, Mitra. Halo. Oh iya, nih kemarin Bunda tahu nih. Apa kabar? Sehat selalu. Sehat ya, di sana ya. Makasih. Ya, jadi jadi bunga di sini, Bun, sebagai bentuk kecintaannya terhadap nilai-nilai kemanusiaan, gitu ya? Iya, gue baru ngarang loh barusan. Iya, jadi gini loh, karena ketika Bunda dikatakan menggiring opini, justru malah yang menggiring opini itu ketika kita mengada-ngada satu cerita. Mencari simpati masyarakat untuk ke arah yang negatif. Sinopi kan tidak ada tujuan kau yang akan mengambil uangnya itulah segala macam lah, itu kan udah di luar
persangka yang nggak perlu dibuat-buat gitu loh. Memberikan tuduhan-tuduhan ya. Ya, memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak sewajarnya gitu loh. Menjual kesedihan. Kalau si Agus memang menjual kesedihan itu normal karena dia memang butuh. Toh juga dia waktu pertama kali videonya dia bilang apa? Agus sedih banget, Agus sedih. Karena mudah-mudahan Tete Novi ada yang mau membantu si Agus. Mudah-mudahan ada orang baik. Kalimat orang baik itu ketika Agus mengatakan bahwa aku nggak pernah meminta sama kalian. Kalian itu kan diuntukkan para donasi. Justru saya melihatnya gini Bun, yang menjual kesedihan itu justru adalah orang. Saya belum pernah melihat Novi dan Densu itu sambil video sambil TikTok terus nangis itu belum saya pernah lihat. Tapi saya kalimat ini salah. Dia nggak nangis. Saya pernah lihat salah satu kuasa hukumnya Novi, dia taruh di TikTok, dia videoin gitu, terus dia nangis-nangis. Terus meminta agar orang-orang simpati dengan dia, mengatakan bahwa kalian tidak menghargai saya waktu saya menangani kasus Sakatatal, gitu Bun. Itu nangis itu Bun. Jadi menurut saya sih yang menjual kesedihan kita bisa pahami lah siapa itu maksudnya. Novi, coba ceritakan Teh, gimana Teh? Gimana Teh? Siapa tuh Teh? Ceritakan dong Tete Novi. Coba ceritakan. Novi bisa ceritain itu Teh, apa Bun? Ya coba Bunda mau dengar ceritanya. Apa? Gimana yang mana? Yang video nangis itu? Ya, kuasa hukumnya nangis-nangis yang ini. Saya pernah ngelakuin itu nggak? Ya, tahu itu videonya. Kenapa? Ya. Kok bisa nangis? Nggak bisa ngomong apa-apa. Itu waktu